Perkenalkan, nama saya Eden Viana Bani dengan NIM 20030200088, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, review buku ke-16. Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Tinjauan singkat sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Tunar 2003 halaman 2. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Perry tahun 2001 halaman 374. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Menurut Lemert tahun 2005 halaman 10. Aku meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah ilmu, tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dengan metodologis dari penelitian dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Poin yang akan dielaborasi nanti dalam beberapa bab berikutnya. Hiller tahun 2006 pada halaman 1206. Hiller tahun 2006 halaman 126. Mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain disebut sebagai ideologi. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai-nilai netral akun dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak beragam. Tunar 2003. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapat, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda, seperti yang dipertahankan oleh Berger tahun 1963. Ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan terdiri atas objektif, misalnya dalam hal tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah,
sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu subjektif. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama, yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktur, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, feminisme, gerakan Gerilya Rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak disiplin, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiolog berkaitan dengan proses sosial dan struktur. Khususnya, yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial yang mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Menurut Giddens tahun 1990 halaman 10. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial, dan sosiologi telah mempelajari dan memberikan hubungan kontroversial dan masyarakat yang kompleks. Mereka berubah dan perspektif teoritis selalu direvisi berdasarkan data dan ide baru. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru, dan dalam kondisi sosial ekonomi baru disebut pergeseran paradigma. Sosiolog mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi tradisional, modern, dan postmodern, faktor dan zaman sederhana. Turner tahun 2003 halaman 227 menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau disebut modernitas. Yang berikut, transnasionalisme. Mirk Fari tahun 2008 mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multistrantit yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara melalui bidang sosial yang melintasi dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan, yaitu ekonomi,
sosial, organisasi, agama, dan politik. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis, efektif, dan pengucilan pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Analisis gender sangat kritis terhadap androsentrisitas dan ketidaksenonohan wanita, kemudian dipandang bukan sebagai subjek yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam sejarah. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk yang pertama, fokus pada kegiatan marginal seperti bekerja perempuan yang tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki atau mempertanyakan pandangan dominan. Yang ketiga, merumuskan pernyataan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Sosiolog kritis memeriksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interaksional, seperti heteroseksisme mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasi individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang kedua, rasisme mengacu pada kepercayaan, gagasan, dan praktik atau perilaku sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dalam suatu kelompok, dan suatu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok lain dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan sumber daya. Yang ketiga, seksisme mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superhero dari perempuan. Yang keempat, kemampuan. Suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional, dan fisik dan memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan. Yang kelima, linguisme mengacu pada ideologi dan struktur yang melegitimasi dan mereproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya antar kelompok atas dasar bahasa. Yang keenam, ageisme mengacu pada sikap, perilaku, dan struktur kelembagaan yang menundukkan seseorang dalam kelompok karena usia atau penugasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Dan yang terakhir, klasisme atau perlakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang, kelas, dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat dan penguatan dari ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut. Sekian review buku 16 dari saya. Terima kasih.